Shalom, selamat pagi ALC. Good morning. Pagi yang luar biasa. Saya percaya bukan karena mungkin keadaan kita yang luar biasa, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. So, pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, mari di tengah semua permasalahan yang kita hadapi dalam hidup ini sehari-hari, marilah kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kita. Pertolongan Tuhan saya percaya selalu tepat waktu dan tidak pernah terlambat. Dan percaya bahwa Tuhan selalu mengiringi setiap langkah kita. So jangan khawatir, percaya bahwa Tuhan akan selalu menjawab apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan, terlebih lagi bukan saja keinginan tapi kebutuhan kita. Karena Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dia adalah Bapa kita yang mengasihi kita. Rancangan-rancangannya bagi kita adalah bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang membawa hidup yang berkelimpahan. Yang percaya katakan amin. So pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau beri judul khotbah saya, membangun hubungan. Mahir dalam membangun hubungan. Mahir dalam membangun hubungan. Katakan bersama-sama, mahir dalam membangun hubungan. Expert in relationship. So topik relationship ini topik yang luas ya, topik yang panjang, topik yang dalam. So pagi hari ini saya mau bagikan bagian pertama, part 1. So minggu depan saya akan bagikan part 2 dan kita lihat sampai sejauh mana kita bisa membawa judul ini semakin dalam sehingga kita tahu dan kita belajar bagaimana mahir dalam membangun hubungan. So kenapa kita perlu mahir dalam membangun hubungan? Karena Bapak Ibu Saudara ingat minggu lalu saya bagikan bagaimana gereja Tuhan itu harus kembali ke hal yang esensi, hal yang penting, hal yang terutama, yaitu hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. So yang namanya hubungan itu perlu dibangun, ya. Hubungan itu perlu disambung, perlu dibangun. So Bapak Ibu Saudara, saya percaya ini adalah apa yang Tuhan inginkan buat kita sebagai anak-anaknya adalah menjadi orang-orang yang mahir dalam membangun hubungan. So mari kita Bapak Ibu Saudara siap untuk belajar pagi hari ini lebih dalam lagi. Oke, let's go. So bagi saya Bapak Ibu Saudara, membangun hubungan itu gampang-gampang sulit. Gampangnya kenapa? Karena kalau kita dalam suatu hubungan yang dimana kita tertarik begitu ya, kita passionate, kita bergairah, kita senang melakukannya, maka membangun hubungannya tidak begitu sulit. Karena senang begitu. Contoh, ketika saya sedang PDKT atau pendekatan begitu sama Marina, istri saya, ketika itu saya tidak merasa kesulitan dalam membangun hubungan. Karena apa? Ada ketertarikan, ada passion, ada rasa tertarik saya dengan beliau begitu, sehingga tidak menjadi sulit dalam membangun hubungan karena ada passionate, ada ketertarikan. Nah, tetapi di satu sisi sulitnya di mana dalam membangun hubungan adalah ketika ketertarikannya itu hilang, ketika passion itu lama-lama mulai menghilang. Bagi Bapak Ibu Saudara yang menikah pasti mengerti ya, Bapak Ibu Saudara tahu bahwasannya dalam membangun pernikahan itu tidak mudah. Dan kadang-kadang kita harus terus-menerus diingatkan cinta pertamanya seperti apa, kenapa alasan menikah. Kita harus kembali lagi kepada ketertarikan mula-mula begitu. Dan bagaimana caranya, mau gak mau kita harus menjadi orang-orang yang mahir dalam membangun hubungan. So, begitu juga hubungan kita dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Hubungan kita dengan Tuhan juga harus dibangun.
Nah, tetapi good news-nya, sama halnya seperti saya membangun hubungan dengan Marina sebelum saya menikah, begitu ketika saya masih berpacaran, good news-nya adalah dia tertarik sama saya. Jadi saya tertarik sama dia dan dia tertarik sama saya. Sehingga dua-duanya membangun hubungan, ketemu di tengah. Begitu ya. Saya membangun, dia membangun. Dan sama halnya dengan ketika saya juga sudah menikah, eh, hubungannya terus-menerus dibangun. Terus-menerus dibangun. Sama-sama, saling begitu. Nah, begitu juga halnya dengan hubungan kita dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Harus dibangun. Dan good news-nya adalah Tuhan sudah membangun hubungan terlebih dahulu. Firman Tuhan di Roma 5 ayat 8, firman Tuhan berkata, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Jadi inisiatifnya sudah dari Tuhan. Tuhan sudah membuat inisiatif pertama. Bagian dari kita adalah mau nggak kita meresponi panggilan Tuhan? Mau nggak kita meresponi kasih Tuhan dengan kita mau percaya kepadanya? Mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah respon kita. Dan ketika kita sudah meresponi, hubungan itu terus-menerus harus dibangun. Sehingga kita harus memiliki apa yang dinamakan skill, atau kita harus bisa mahir dalam membangun hubungan ini. Dan saya percaya setiap season kehidupan kita harus terus-menerus mau belajar bagaimana membangun hidup kita bersama Tuhan maupun hidup kita dengan sesama kita. Setiap season itu punya tantangan masing-masing. Ketika kita masih single, membangun hubungan sama Tuhan dengan sesama itu berbeda dengan ketika kita sudah menikah. Dan ketika kita sudah punya anak 1, anak 2, anak 3, bahkan kalau kita sudah memiliki cucu gitu ya, berbeda. Tiap season berbeda. Dan tiap season perlu ada hal yang kita harus terus-menerus belajar. Dan inilah yang harus kita dalami. Kita harus menjadi orang yang mahir dalam membangun hubungan. Yang percaya katakan amin. So pagi hari ini mari kita belajar dari kitab Wahyu 3 ayat 15 sampai dengan 22. Nah, dari ayat ini kita akan belajar bagaimana membangun itu perlu yang namanya passion. Katakan passion. Membangun itu perlu memiliki ada ketertarikan yang kuat. Ada passion. Ada ketertarikan. Tanpa passion susah kita untuk bisa membangun hubungan. Oke, kita akan masuk lebih dalam. Kita belajar dari Wahyu 3 ayat 15 sampai 22. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli padaku emas yang dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatinya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Katakan amin. So Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin kita memiliki hubungan yang passionate. Tuhan ingin kita memiliki hubungan yang tidak suam-suam kuku tapi panas begitu ya. Tidak panas dan tidak dingin itu tidak disukai oleh Tuhan. Kalau mau panas, panas. Kalau mau dingin, dingin. Tapi jangan suam-suam kuku. Nah, ibarat
kita makan begitu ya. Beberapa hari lalu, istri saya masak bakso gitu. Saya makan, terus saya lihat enak baksonya, tapi kok kuahnya kurang panas. Kalau bakso tuh enak kuahnya panas, jadi saya bawa ke microwave dipanasin lagi. Makan kurang panas juga, akhirnya mau taruh di panci, nyalain lagi, panasin lagi. Dan akhirnya ketika sudah panas kita makan, enak banget. So, sama halnya dengan begitu, makanan enak kalau panas gitu ya. Masak yang makanan yang panas-panas itu enak banget. Sama halnya juga dengan misalnya sekarang summer ya, panas gini, enaknya minum es cendol gitu ya. Di pikiran saya udah ada tuh es cendol, kayaknya enak banget nih. Atau mungkin es teler gitu ya, es buah gitu. Nah, es buah juga enak kalau dingin. Es krim enak dingin. Kalau nggak dingin nggak enak. Nah, begitu juga dengan hubungan kita sama Tuhan dan juga hubungan kita sama sesama kita. Harus panas, harus passionate. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, ini dimulai dengan hubungan kita sama Tuhan. Kalau hubungan kita sama Tuhan passionate, hubungan kita sama Tuhan baik, saya percaya hubungan kita dengan sesama juga baik. So, kita nih udah 4 bulan ya ibadah online gitu. Kita nggak ketemu satu sama lain. Ibadah online ada positif negatifnya ya. Pastinya positifnya ya kita bisa safe, aman begitu ya. Tidak ada resiko untuk tertular pandemik begitu, COVID-19. Tetapi negatifnya adalah kita tidak bertemu muka dengan muka. Dan hubungan kita menjadi mungkin sedikit renggang begitu. Karena tidak bertemu secara langsung. Makanya saya usahakan untuk setiap minggu call atau bertemu gitu. Kalau misalnya lagi antar sembako, kita ketemu orang, saya sempatkan untuk ngobrol begitu atau call. Karena hubungan ini penting. Hubungan ini harus terus-menerus dibangun. Nah, sebentar lagi nih kita mau reopening. Pertanyaan saya, apakah kita masih semangat? Masih semangat nggak? Excuse me. Masih semangat nggak kita dalam perjalanan kita mengikut Tuhan? Atau kita suam-suam kuku? Nah, Bapak Ibu Saudara, wahyu tadi itu bukan untuk mengutuk kita ya, tapi untuk memperingatkan kita dan mengajak kita untuk kembali. Ayo, kita harus berapi-api lagi. Kita harus semangat lagi. Kita harus mau semangat lagi dalam pengiringan kita ketemu Tuhan. So, saya percaya dalam doa-doa kita, kalau nggak ke gereja jadi malas ya. Aduh, gimana nih? Mood kita harus dibangun lagi. Nah, kita belajar nih. Ternyata bukan mood. Kita bukan perlu mood. Kita bukan perlu suasana hati. Tetapi di ayat tadi, di wahyu tadi, kita belajar bagaimana kita bisa terus-menerus mempertahankan api passion kita untuk terus-menerus tetap menyala. Bagaimana bisa passionate? Ada 3 kunci ternyata Bapak Ibu Saudara dari ayat yang tadi sudah kita baca. Ada 3 kunci dalam membuat kita passionate dalam hubungan kita sama Tuhan. Dan saya percaya ini juga hubungan kita sama sesama. 3 hal di mana kita bisa terus-menerus mempertahankan api dalam hubungan kita sama Tuhan. Mempertahankan api dalam hubungan kita sama-sama. Sehingga kita terus-menerus semangat dalam membangun hubungan kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, catat. Kita harus memiliki hati yang siap untuk dimurnikan. Katakan dimurnikan. Kita harus memiliki hati yang siap untuk dimurnikan. Kita ayatnya yang tadi. Di Wahyu 3 ayat 18. Saya bacain lagi. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dari dalam api agar engkau menjadi kaya. Nah, kaya di sini bukan kaya secara finansial, tetapi secara karakter. Karakter kita bertumbuh kalau ada ujian. Kalau nggak ada ujian, karakter kita nggak bertumbuh. Kalau nggak ada ujian, karakter kita nggak bertumbuh. Dan bagaimana pengujian itu bisa terjadi? Melalui masalah, melalui permasalahan. So,
istilahnya ibarat emas dimurnikan, itu perlu dipanaskan. Suhunya itu 1400 derajat Celcius. Untuk emas dimurnikan. Jadi kotoran-kotorannya turun begitu ya. Jadi yang mengambang itu emasnya. Sehingga nanti emas murninya berapa karat? 24 karat. Itu harus dipanaskan begitu rupa. Begitu juga Bapak Ibu Saudara dengan hubungan kita. Dalam hubungan kita, dalam hidup kita, kadang-kadang kalau kita mengalami masalah kan gampang ya kita ngeluh ya. Ya begini, ya begitu, ya begini, ya begitu. Memang gampang untuk mengeluh. Dan itu manusiawi. Saya juga banyak mengeluh begitu. Tapi itu manusiawi. Tapi satu hal yang harus kita ingatkan. Dalam setiap masalah, kita harus lihat bahwa itu adalah pengujian untuk karakter kita. Setiap tantangan dalam kehidupan itu pengujian dalam karakter kita. Karakter kita sedang dimurnikan. Karakter kita sedang dimurnikan. Dan Tuhan membiarkan ujian demi ujian, Tuhan membiarkan masalah demi masalah itu ada di dalam kehidupan kita supaya kita bisa menjadi murni dalam karakter kita. So inilah kita harus punya perspektif atau cara pandang yang berbeda ketika kita melihat masalah. Kalau kita melihat masalah, rubahlah mindset kita. Anggap ini adalah sebuah pengujian. Memang kalau kita alami itu ya, itu gak enak pastinya. Tapi marilah kita sadar bahwa mungkin ini adalah pengujian yang Tuhan biarkan terjadi dalam kehidupan kita. Sama halnya dengan menikah. Orang menikah, pernikahan baik. Kalau pernikahan itu baik, Bapak Ibu Saudara, orang itu akan menjadi semakin tajam. Suami istri itu bisa menjadi semakin tajam dalam pernikahan yang baik ya. Kalau pernikahan yang buruk, mulutnya yang semakin tajam. Tapi ini pernikahan yang baik, orang akan semakin tajam. Karena apa? Karakter kita diuji, diasah. Suami istri diasah karakternya. Sehingga masing-masing menjadi versi terbaik dari dirinya. Ada pemurnian dalam pernikahan. Ada pemurnian dalam pernikahan kalau kita sama-sama mau yang saling mengasihi dan mau dibentuk satu sama lain. So, jangan menyerah. Dalam pernikahan jangan menyerah. Dalam hubungan kita, dalam pekerjaan dan teman-teman pekerjaan jangan menyerah. Dalam hubungan kita dalam jemaat, ALC, jangan menyerah, semangat terus. Never give up. Sebisa mungkin jangan cut off hubungan. Sebisa mungkin jangan cut off hubungan. Kecuali kalau hubungan tersebut melukai. Kalau hubungan tersebut abusive, mungkin kita harus mundur sejenak. Tapi kalau misalnya belum sampai seperti itu, ayo jangan cut off dalam hubungan kita. Sama halnya dengan hubungan kita sama Tuhan. Kalau jangan merasa kecewa sama Tuhan. Mari jangan kecewa sama Tuhan. Mari kembali lagi sama Tuhan. Kembali lagi sama Tuhan. Nah, saya dan istri, sebelum itu mari kita buka di Zakaria 13 ayat 9. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Suatu Tuhan menguji. Rick Warren dalam bukunya Purpose Different Life, dia bilang hidup ini adalah ujian. Life is a test. Dan saya percaya bersama pengiringan kita dalam Tuhan, Tuhan akan selalu menuntun kita sehingga kita bisa lulus ujian. Yang percaya katakan amin. Nah, share ya, saya sama istri saya Marina itu dibesarkan dengan dua latar belakang yang berbeda. Ya, kalau Marina istri saya, dia sudah belajar mandiri itu sejak kecil. Istilahnya mah dia besar di jalan lah begitu.
Sedangkan saya dari kecil itu berbeda, bertolak belakang dengan Marina. Saya sejak kecil apa-apa kalau mau tuh sudah disediakan. Istilahnya saya besar di rumah. Nah, eh, perbedaan latar belakang ini ternyata membuat kami masing-masing mengalami pemurnian demi pemurnian dalam pernikahan kami, begitu. Tidak mudah, tidak mudah. Tetapi ketika kami saling berkomitmen begitu, saling mengasihi dan saling berkomitmen untuk mau dibentuk satu sama lain gitu. Perbedaan latar belakang ini ternyata menjadi sebuah kekuatan di mana kami bisa menjadi semakin tajam di bidang kami masing-masing. Memiliki hati yang siap dimurnikan. Nah, dan saya percaya ini bukan suatu kebetulan saya menikah sama Marina, istri saya. Dan saya percaya ini juga bukan suatu kebetulan kita berada bersama orang-orang yang menguji kesabaran kita, orang-orang yang menguji hati kita. Mari miliki hati yang siap dimurnikan. Dan saya percaya ini akan membuat kita akan semakin passionate akan satu sama lain. Dan ini juga hubungan kita sama Tuhan. Kita juga perlu mau terus-menerus dimurnikan. Sehingga saya percaya, kan firman Tuhan bilang, Tuhan akan bawa kita bergerak dari satu kemuliaan menuju kemuliaan yang lain begitu. Dan saya percaya kita akan mengalami Tuhan yang luar biasa ketika kita mau terus-menerus siap hati kita untuk dimurnikan. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, kita harus mau siap hidup dalam kekudusan. Kita harus mau siap hidup dalam kekudusan. Wahyu 3 ayat 18. Dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Nah, apa itu pakaian putih? Nah, pakaian putih adalah karya penebusan Yesus di kayu salib untuk dosa kita. Salib, keselamatan kita. Nah, saya percaya kita semua ini punya duri dalam daging. Kita semua punya pergumulan akan dosa kita. Kedagingan ini ternyata harus dikalahkan dengan kuasa keselamatan Yesus. Kita harus mau salibkan kedagingan kita sehingga kita bisa berkata say no to sin. Kita bisa bilang itu bukan karena kuat gagah kita, tapi karena kita tahu bahwa Tuhan yang akan menyucikan kehidupan kita. Dia adalah Jehovah Makadesh, yang artinya God who sanctify, Tuhan yang menyucikan. Sehingga kita tidak bisa menyucikan diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Enggak, cuma Tuhan yang bisa menyucikan kita. Nah, ketika kita tahu bahwa kita harus hidup dalam kekudusan, kita tahu Tuhan sudah menyucikan, tapi satu sisi lain Tuhan berikan kita kehendak bebas. Ada free will. Sehingga di dalam kebebasan kita, sebenarnya kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Kita tidak asal mempergunakan kebebasan kita untuk memuaskan kedagingan kita, tidak. Tetapi kita mau hidup siap dalam kekudusan. Dan kalau kita siap dalam kekudusan, siap untuk hidup dalam kekudusan, saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita akan terus-menerus berapi-api dalam hubungan kita. Dalam hubungan kita, baik hubungan kita sama Tuhan maupun hubungan kita sama sesama kita. Dan ini harus aktif dan proaktif. Kita harus menjaga pikiran kita agar tidak mudah terbawa arus, begitu ya. Tidak mudah terprovokasi, tidak mudah tertipu begitu, tidak mudah terbawa oleh arus-arus dunia yang sekarang lagi marak-maraknya begitu. Kita harus mau hidup di dalam kekudusan. Nah, bagaimana kita harus hidup dalam kekudusan? Ya, kita harus siap hidup. Mungkin don't follow the crowd ya. Kita hidup, mungkin gak banyak orang yang hidup seperti kita. Bagaimana hidup dalam kekudusan? Firman Tuhan bilang kita harus mau dipimpin oleh Roh. Galatia 5 ayat 22. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri.
Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. So kita terus-menerus day by day menyalipkan kedagingan kita kepada Tuhan. Kita angkat tangan, Tuhan, this is me. Saya nggak sanggup. Tuhan, ini saya berdosa. Tuhan, sucikan saya. Dan terus-menerus dibangun. Maka kita akan menjadi orang yang passionate. Nomor 3, terakhir, kita harus siap mencari dan memegang visi. Katakan visi. Siap mencari dan memegang visi. Ayatnya masih sama di Wahyu 3 ayat 18. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Penglihatan itu visi, vision. Bahkan di Amsal bilang, without vision, the people perish. Tanpa visi, maka liarlah rakyat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus mencari tahu apa yang menjadi visi Tuhan di dalam hidup kita. Ya, kita harus cari tahu. Apakah sudah cukup ketika Tuhan sudah tahu bicara visi kepada diri kita? Enggak cukup kita tahu visi Tuhan, tapi kita harus pegang visi Tuhan itu baik-baik. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Kita harus punya visi. Kira-kira 10 tahun, 20 tahun ke depan, Tuhan mau bawa kita kemana? Kita harus punya visi. Kita harus bisa punya visi. Dan inilah yang disebut dengan pengharapan dalam Tuhan. Ayo kita buka di Roma 8 ayat 24. Firman Tuhan bilang apa? Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak dilihat, maka kita menanti-nantikannya dengan tekun. So kita harus mencari dan memegang visi Tuhan. Kalau belum tahu visi Tuhan seperti apa, minta Tuhan, tunjukkanlah visi. Saya mau jadi orang seperti apa ya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang ke depan. Ini bagi kita yang mahasiswa ya, udah lulus nih, nggak tahu mau kemana, cari kerja di mana, cari visi Tuhan. Bagi yang mau transisi nih, mau pindah ke Indonesia, atau mau pindah kota, atau mau pindah pekerjaan, visi Tuhan, cari dan pegang. Nah, saya jadi ingat tahun 2013, 7 tahun yang lalu, Tuhan kasih visi sama saya, semacam passion begitu, cita-cita untuk saya menjadi saksi Tuhan buat bangsa-bangsa. 7 tahun yang lalu. Dan diperlukan benar-benar waktu, kurang lebih hampir 7 tahun. Sampai itu mulai, belum sepenuhnya ya, tapi udah mulai terlihat, mulai tergenapi sedikit demi sedikit. Butuh waktu berapa tahun? 7 tahun. Melewati hal-hal yang tidak mudah. Tapi saya terus mau pegang ini visi Tuhan. Kalau Tuhan mau saya jadi saksi Tuhan, saksi Yesus buat bangsa-bangsa, saya mau pegang itu terus. Saya mau pegang itu terus. Sampai akhirnya Tuhan mulai perlahan demi perlahan bukakan itu sama saya. Nah, diperlukan apa? Mencari dan memegang visi dari Tuhan. Nah, ini ketiga hal ini itu perlu untuk menjaga api kita terus berapi-api dalam membangun hubungan kita sama Tuhan. Yang pertama, kita harus memiliki hati untuk apa? Siap dimurnikan. Yang kedua, kita harus mau memiliki hidup, siap hidup di dalam kekudusan. Dan yang ketiga, kita harus siap mencari dan memegang visi Tuhan. Sehingga kita menjadi orang yang mahir membangun hubungan. Kalau udah ada passionnya Bapak Ibu Saudara, saya percaya membangun hubungan itu menjadi tidak begitu sulit. Karena apa? Tertarik. Ada ketertarikan, ada passion. Dan gimana cara kita mendapatkan passionnya? 3 tadi bisa kita pegang, kita catat. Sekali lagi saya ulang lagi, yang pertama adalah kita harus mau siap dimurnikan hati kita dalam setiap permasalahan yang ada. Yang kedua adalah kita harus siap hidup dalam kekudusan. Dan yang ketiga adalah kita harus cari visi dari Tuhan dan pegang visi itu.
Karena janji Tuhan, ya dan amin. Keselamatan adalah bagian kita. Tapi saya percaya janji-janji Tuhan juga ada banyak dalam kehidupan kita yang Tuhan ingin genapi dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. So semangat Bapak, Ibu, Saudara. Mari kita menjadi orang-orang yang mahir dalam membangun hubungan. Ayat terakhir, Roma 12 ayat 11. Janganlah kehendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Ayo kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini, buat firman-Mu yang boleh kami dengar. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi pedang bermata dua yang bisa mengoyakkan pemikiran-pemikiran kami yang salah. Yang biarlah kami boleh dibawa dalam pertobatan kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pengikut-Mu yang setia, pengikut-Mu yang benar-benar memiliki api yang menyala-nyala dalam mengikut-Mu Tuhan. Dan saya percaya Tuhan, ketika saya mengasihi-Mu Tuhan, saya juga boleh memiliki kekuatan untuk bisa mengasihi sesama dan mengasihi diri saya sendiri, diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Tuntun kami dalam penyertaan-Mu. Kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan, kami patahkan semua roh-roh yang bukan berasal dari Engkau. Semua pengenalan-pengenalan yang menentang pengenalan akan Engkau, kami tawan, kami ikat di dalam nama Yesus. Biarlah keangkuhan kami secara manusia boleh dihancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa doa yang Tuhan sendiri, Yesus sendiri ajarkan. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan, di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, mari kita terima berkat Tuhan. Di dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Sinar terang Tuhan akan selalu menuntun jalan kita ke dalam kebenaran. Dan kami boleh melihat bahwa janji-janji-Mu Tuhan boleh nyata dalam kehidupan-Mu. Janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami mau terus-menerus memiliki api yang menyala-nyala Tuhan. Roh Kudus, burn in our heart. Bakar kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Nyalakan kami Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang terus-menerus setia mengikut-Mu Tuhan. Murnikan hati kami. Sucikan kami Tuhan. Dan kami mau melihat visi-Mu Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya dan menerima berkat Tuhan boleh sama-sama katakan amin, amin. Thank you Lord. Terima kasih ILC. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. Bye-bye.